Satria Piningit ini yang bisa berkomunikasi dengan dua alam, yaitu alam gaib dan alam manusia. Ini bukanlah sosok yang nantinya akan duduk menjadi pemimpin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Aku Umar Ruseno. Kita jumpa lagi di program Receh. Receh yang gak sembarang receh, karena receh di sini adalah ruang ngoceh Umar Ruseno. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa Jagat Raya dan Semesta. Dan aku juga selalu mengingatkan kepada kita semua agar jangan lupa untuk bersyukur, tetap semangat dan selalu berbahagia apapun keadaannya. Satria Piningit. Hampir seluruh masyarakat Indonesia ini pasti pernah mendengar Satria Piningit. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, hampir di seluruh Nusantara ini pernah mendengar nama Satria Piningit. Apalagi kalau menjelang Pilpres atau pemilihan presiden. Satria Piningit ini digadang-gadang sebagai Ratu Adil yang dapat membawa Indonesia ini memasuki zaman keemasan, zaman kejayaan. Nah, bicara mengenai Satria Piningit ini erat kaitannya dengan Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo ini adalah sebuah kitab ramalan Prabu Joyoboyo. Bagi kalian yang belum mengenal Prabu Joyoboyo adalah seorang raja dari kerajaan Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135. Prabu Joyoboyo ini dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Di masa pemerintahan Prabu Joyoboyo ini masyarakatnya sejahtera, makmur karena pemerintahannya adil. Bahkan mitologi yang berkembang di tanah Jawa, Prabu Joyoboyo ini konon adalah titisan atau reinkarnasi dari Dewa Wisnu. Dan masih menurut mitologi yang berkembang di masyarakat, Prabu Joyoboyo ini adalah keturunan dari Pandawa V, dari garisnya Arjuna. Jongko Joyoboyo dianggap bertuah dan masih mumpuni hingga saat ini. Banyak ramalan dari Jongko Joyoboyo yang terjadi di kehidupan kita. Yang paling terkenal diantaranya datangnya bangsa berkulit putih membawa senjata dan dapat membunuh dari jarak jauh. Dan beberapa ratus tahun kemudian ramalan tersebut menjadi kenyataan dengan datangnya bangsa Belanda untuk menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dan ada juga ramalan dari Jongko Joyoboyo yang mengatakan bahwa akan datang penjajah berkulit kuning tapi hanya seumur jagung. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan kedatangannya bangsa Jepang yang menjajah di Indonesia dengan kurun waktu yang cukup short ya, cukup pendek, hanya 3,5 tahun. Dan masih banyak ramalan dari Jongko Joyoboyo lainnya, diantaranya adalah tanda-tanda akhir zaman. Prabu Joyoboyo juga mengatakan tanda-tanda akhir zaman yang kemudian tertulis dalam Jongko Joyoboyo. Di sini aku tidak akan menyebutkan tanda-tanda itu apa saja karena aku pernah membahasnya di video aku sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, kalian bisa mengklik link di atas ini. Karena pada video kali ini aku akan fokus membahas tentang Satria Piningit. Bicara mengenai Satria Piningit yang akan kita bahas kali ini, itu ada hubungannya dengan video yang aku bikin sebelum ini yang berjudul Tsunami Raksasa Mengincar Pantai Selatan Jawa hingga ke Jakarta. Dan di sana aku juga membahas tentang informasi yang pernah beredar di masyarakat bahwa akan datang tsunami raksasa yang tingginya lebih dari 20 meter. Dan hal tersebut pernah diungkapkan oleh Bapak Heri sebagai Kepala Laboratorium Geodesi ITB. Nah, lalu apa hubungannya Satria Piningit dengan video aku yang tsunami raksasa itu? Sepertinya Satria Piningit ini pemimpin, sementara tsunami itu kan bencana. Di mana korelasinya, di mana hubungannya? Jadi hubungannya begini, melalui video itu ada seseorang yang menghubungi aku dan kemudian kita berdiskusi panjang lebar mengenai Satria Piningit. Lalu aku minta izin padanya untuk membuatkan konten mengenai Satria Piningit ini berdasarkan hasil dari diskusiku dengannya. Sayangnya orang tersebut ini tidak mau disebutkan namanya. Jadi di sini aku akan menceritakan kepada sedulur-sedulur semua inti dari pembicaraannya denganku.
Jadi menurutnya Satria Piningit itu sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi beliau itu adalah sosok yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin justru kita mengenalnya, tetapi kita belum menyadarinya atau tidak menyadarinya bahwa beliau adalah Satria Piningit. Dikatakan bahwa sosok ini adalah sosok yang humble, sederhana, periang, senang bercanda. Namun siapapun yang berada di dekatnya itu tetap akan merasa segan karena dia punya aura, punya wibawa yang sangat amat tinggi. Lihat sifat yang senang sekali humor, sulit bagi kita untuk mendeteksi bahwa dia adalah seorang Satria Piningit. Ya, dia adalah sosok yang terlihat nyata, namun sebenarnya dia itu misterius. Dan dia terlihat sederhana, namun sebenarnya dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Dan yang paling utama adalah dia seorang yang sangat memiliki pengetahuan yang teramat sangat dalam. Dan masih menurutnya Satria Piningit ini adalah sosok yang menguasai, yang bisa berkomunikasi, maksudnya ya, yang bisa berkomunikasi dengan dua dunia, yaitu alam goib dan dunia kita. Dan masih menurutnya Satria Piningit ini kini sudah berkumpul bersama raja-raja yang dulu mohsa, tentunya raja-raja yang arif bijaksana seperti Prabu Siliwangi, Prabu Jayabaya, Patih Gajah Mada, Ratu Sima dan lain sebagainya. Raja-raja Nusantara tersebut kini sudah berkumpul di suatu tempat. Dan masih menurutnya Satria Piningit yang tadi bisa berkomunikasi dengan dua alam, yaitu alam gaib dan alam manusia ini, itu nantinya dia, bukan dia yang duduk menjadi pemimpin di Indonesia ini. Menurutnya bukan dia ini hanya sebagai penyetel, ya. Artinya gini, dia ini yang mengatur sistem baik di dunia gaib maupun di kita, ya, mengatur sistem hingga rakyat ini menjadi tertata kembali lagi tertata, berbudi, ya. Kemudian dialah yang akan mendorong, sistem itu yang akan mendorong seseorang maju untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Dan tentunya orang pilihannya yang didorong yang masuk dalam sistem tersebut dan kemudian didorong untuk menjadi pemimpin di Indonesia itu juga adalah orang yang berjiwa pemimpin, orang yang berjiwa kesatria, orang yang bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentunya juga membawa kesejahteraan. Nah, lalu di mana orang itu berada? Dia sudah ada di tengah-tengah kita dan tanda-tanda kemunculannya itu sudah mulai tampak. Di antaranya, kemunculan Satria Piningit ini akan diiringi oleh bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Bencana alam ini akan terus ada ya, merata ke Indonesia, tapi tidak sekaligus datangnya, tetapi dia akan datang misalnya Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi begitu, tapi akan terus ada gitu. Itu sepanjang tahun 2021 ini sampai 2025. Dan juga menurutnya, dan ini juga bisa sebagai peringatan bagi para pejabat, ya, bahwa masih menurutnya lagi di tahun 2022 nanti apa yang kita lakukan itu akan langsung kita tuai. Jadi misalkan kalau kita berbuat baik, langsung kita dibayar kontan, kita mendapat kebaikan juga, nggak pakai lama. Dan enak dong ya, pasti ya, kita berbuat baik langsung dapat baik, happy ya. Tetapi kalau kita berbuat buruk ya, itu pun juga dampaknya langsung kepada kita. Nah, disebutkan olehnya bahwa pejabat-pejabat yang korupsi, pejabat-pejabat yang curang, itu akan langsung terseleksi. Dan hukumannya itu langsung berbalik, langsung dia tunai, kontan, dan cepat. Nah, itu akan terjadi di tahun 2022. Nah, kembali lagi ke tanda-tanda kemunculan Satria Piningit ini sudah mulai mengatur sistem. Tadi yang pertama itu bahwa bencana-bencana sudah mulai muncul. Jadi memang kita harus waspada, kita harus tawakal, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita beribadahlah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita terhindar dari bencana, dari musibah dan malapetaka. Karena menurutnya di sepanjang tahun 2022 sampai 2005 tadi itu bencana akan berputar.
Tanda-tanda lainnya kemunculan Satria Piningit ini, bahwa Satria Piningit ini sudah mulai muncul dan sistemnya itu sudah mulai bekerja, ditandai dengan terjalinnya hubungan yang makin harmonis antara Kesultanan Jogja dengan Kesultanan Solo. Nah, jadi begitulah Lur kurang lebih pembicaraannya denganku mengenai tanda-tanda kemunculan Satria Piningit ini. Jadi menurutnya kalau Satria Piningit itu adalah orang yang nanti duduk menjadi presiden gitu. Bukan dia ya, tetapi dia ini ya, gimana ya bahasanya, kalau kalian pernah nonton film Mahabharata ya, di situ ada sosok yang bernama Krishna. Nah, Krishna itu dianggap sebagai perwujudan dewa di dunia, sebagai perwujudan dewa Wisnu di dunia ya. Nah, dialah yang bergerak. Dia yang bergerak mengatur ya, menumbangkan ya kezoliman-zoliman seperti Duryodhana ya. Hastinapura saat itu kan sedang dalam keadaan ketidakadilan yang sangat parah, rusak ya. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, kemudian dialah yang menggerakkan hinggalah tumbanglah raja-raja yang zolim tersebut. Nah, menurutnya lagi ya, si Satria Piningit ini kurang lebih hampir sama dengan Krishna gitu. Jadi dia itu hanya menggerakkan dan mendorong gitu, membuat sistem, tetapi dia tidak akan pernah maju sebagai pemimpin atau presiden. Ya, terlepas semuanya, sekali lagi nih, aku tidak menyuruh kalian untuk mempercayai omongannya. Ini hanya bahan diskusi kita saja untuk menambah, untuk memperkaya wawasan berpikir kita, untuk memperkaya ya wawasan pengetahuan kita tentang makna Satria Piningit ini. Karena Satria Piningit ini kan masih dalam tanda tanya besar. Siapa dia, maknanya apa, artinya apa, maksudnya apa, sosoknya siapa, itu masih dalam pembicaraan di kalangan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jadi masing-masing mempunyai pendapat, oh Satria Piningit ini begini, Satria Piningit ini begini, dan begitu juga dengannya bahwa Satria Piningit ini adalah sosok yang seperti itu. Semuanya kembali kepada diri kalian sendiri ya. Ini hanyalah pendapat. Kalau kalian ingin berpendapat dan kalian juga ingin menuliskannya ya, menceritakan pendapat kalian kepada aku, kalian boleh juga. Kalau pendapatnya itu singkat, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Namun kalau pendapat kalian itu panjang, kalian juga bisa menuliskan, mend-DM Instagram aku di sini. Jadi maksud aku di sini adalah kalau ada sedulur kita yang berpendapat ya, lalu kemudian kita ya merasa bahwa itu berbeda dengan pola pikir kita, dengan pandangan kita tidak perlu mendebatnya ya. Orang semakin tinggi kita memahami, memaknai hidup ini, kita pasti akan menjauhi dari perdebatan. Kita akan lebih menghargai apa yang ada dalam pikiran orang, terlepas itu berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Oke lur, sedulur semua, memang sepertinya kita ini sudah berada di akhir zaman karena tanda-tandanya sudah begitu banyak ya. Maka alangkah baiknya kita saling mengingatkan untuk kebaikan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, agar kita selamat dan kita terpilih menjadi orang-orang yang selamat. Sepertinya sekian dulu apa yang ingin aku sampaikan. Sekali lagi aku mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, karena sejatinya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia itu adalah tempatnya dosa dan salah dan khilaf. Sedulurku semua, aku juga mengucapkan terima kasih karena kalian telah meluangkan waktu untuk menonton video ini hingga akhir. Kuharap silaturahim kita tidak berhenti sampai di sini. So subscribe channel YouTube aku, dan aku ucapkan juga terima kasih atas like, komen, dan share-nya video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku Maruseno, salam receh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.